Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Edisi kali ini merupakan edisi ketiga dari kisah Mbah Kholil Bangkalan, seorang tokoh ulama dari Pulau Madura. Dan di edisi kali ini, kami akan mengisahkan mengenai keteladanan dan karomah dari Mbah Kholil. Selamat menyaksikan. Sebenarnya, bisa saja Mbah Kholil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan. Tetapi, ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Mbah Kholil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Mbah Kholil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan yang lain. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Kholil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah, dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiah Ibnu Malik. Di samping itu, beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraah sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Kholil muda juga nampak ketika beliau berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Kholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kiai Kholil sebelum berangkat ke Mekah, terlebih dahulu ngaji di pondok pesantren Banyuwangi. Di pondok tersebut, beliau juga bekerja di kebun pengasuh pondok. Dengan bekerja di kebun sebagai pemetik buah kelapa, beliau dibayar 2,5 sen setiap pohon kelapa. Dengan penghasilan tersebut, uang yang didapatkannya ditabung untuk biaya menuntut ilmu ke Makkah. Selain itu, untuk makan sehari-hari, beliau menjadi khodim di dalam pondok pesantren dengan mengisi bak mandi, mencuci pakaian, dan melakukan pekerjaan yang lain. Selain itu, Kiai Kholil juga menjadi juru masak bagi teman-temannya. Dengan seperti itu, dirinya bisa mendapatkan makanan dengan gratis. Kiai Kholil Bangkalan Madura, selain terkenal sebagai orang yang alim allama, beliau juga dikenal memiliki banyak karomah. Berikut adalah karomah yang dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan oleh Syekh Kholil Al-Bangkalani. Karomah yang pertama yaitu Mbah Kholil pergi ke Mekah naik krocok. Suatu sore, di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Kholil ditemani oleh Kiai Haji Syamsul Arifin ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan. Tak terasa, saking asyik berdiskusi, matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis, sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya,
Syekh Khalil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air, untuk dipakai perjalanan menuju ke Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Makkah. Tiba-tiba, kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju shaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah yang kedua, Syekh Khalil mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember, terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih. Bahkan setiap hari, anak tersebut bisa menghabiskan sekiloan gula pasir. Akhirnya, ayah anak itu nyabis atau sowan ke Syekh Khalil Bangkalan. Di hadapan Syekh Khalil, ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun Syekh Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu, kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Khalil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon, selama seminggu, Syekh Khalil bertirakat tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu, maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Karamah ketiga, Syekh Khalil tertawa keras saat sholat berlangsung. Pada suatu hari, saat sholat jamaah yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekh Khalil muda mencari ilmu, beliau tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dan membatalkan sholat dalam Islam. Ternyata Syekh Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya beliau menjawab hal yang menyebabkannya tertawa keras, bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu atas sholat yang dipimpinnya, karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkannya sholat tidak khusyuk. Karamah selanjutnya adalah Syekh Khalil ditangkap oleh Belanda lalu dibebaskan lagi. Ceritanya, Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan. Kesaktian lain dari Mbah Khalil
adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba, baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Gozi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung ngeloyor masuk ke rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini. Demikian kisah Kiai Khalil di edisi ketiga. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Salam Meduluran.